Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Bapak berharap bahwa semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 6 pelajaran yang kedua yang berjudul Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, Bapak ingin kalian semua mempersiapkan perlengkapan belajar, yaitu buku catatan untuk menulis hal-hal penting dalam materi ini, dan yang kedua adalah tentu saja alat tulis untuk menulisnya, dan yang tak kalah penting adalah Alkitab. Bapak beri kesempatan untuk kalian mempersiapkan semuanya ini. Nah, kalau sudah siap semuanya, mari kita mulai. Tapi sebelumnya anak-anak, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anakku semuanya, materi yang akan kita pelajari hari ini, itu anak-anak juga bisa baca di buku cetak kelas 6, pelajaran yang kedua halaman 7-16 yang berjudul Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download pada link yang Bapak berikan di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi anak-anak tinggal klik linknya, tautannya, kemudian tinggal unduh bukunya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Kita mulai ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah supaya anak-anak bisa memiliki kerinduan untuk beribadah dan anak-anak tahu unsur-unsur apa yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Anak-anak, Bapak ingin mengulang terlebih dahulu pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bagaimana ibadah yang sejati itu. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu berasal dari kata Ibrani aboda. Artinya apa? Artinya adalah bakti kita, hormat, penghormatan. Jadi, dengan kata lain, ibadah itu adalah sesuatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Jadi, ibadah itu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui, yang menghargai, yang menghormati Tuhan. Dengan kata lain, pengertian ibadah adalah satu ungkapan rasa takut dan hormat, serta syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Jadi, ibadah itu adalah ungkapan rasa takut dan syukur kita, hormat kita kepada Tuhan, kepada Allah kita yang sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Itulah ibadah. Nah, anak-anak, Bapak ingin kita juga saat ini membuka Alkitab kita. Tadi kan anak-anak sudah mempersiapkan Alkitab. Mari kita buka Ulangan pasal 10, ayat 12-22. Nanti anak-anak bisa baca perikop ini. Ulangan pasal 10 ini yang kita baca, itu berisi nasihat kepada bangsa Israel. Nasihat kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan orang-orang Israel. Bahkan meskipun mereka seringkali membuat hati Tuhan sedih, Tuhan selalu dan tetap baik kepada mereka. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa bangsa Israel dan keturunannya itu seringkali menyimpang dari kehendak Allah. Mereka kadang-kadang mau menyembah berhala dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Sebagai contoh, orang-orang Israel terkadang tidak peduli pada orang yang kesusahan, membuat orang lain menderita dengan cara menyakiti mereka. Tetapi anak-anak, Tuhan itu tidak pernah mendendam. Ia tetap mengasihi orang Israel dan meminta mereka untuk melakukan kebaikan, sama seperti Tuhan telah melakukan kebaikan kepada mereka. Ada satu ayat
di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Kalau kita baca bersama, di sana dikatakan seperti ini. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Arti perintah Tuhan ini adalah jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan merasa rindu padanya dan akan terus mencari Dia sampai kemanapun. Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah, wujud nyata kasih dan pencarian akan Tuhan ini itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Jadi, ibadah itu kita lakukan karena apa? Karena Allah sudah berbuat baik pada kita, karena Allah sudah mengasihi kita. Makanya tadi pengertian ibadah adalah ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa hormat takut kita kepada Allah. Karena apa? Karena Allah begitu mengasihi kita, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Makanya kita beribadah kepada Dia. Makanya kita selalu mencoba untuk dekat dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Nah, anak-anak, makanya dari pengertian-pengertian tadi, kita itu harus beribadah setiap hari. Tak henti-hentinya kita harus menunjukkan rasa hormat kita, rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan yang juga berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi sebagai ungkapan syukur karena Allah begitu baiknya bagi kita, kepada kita setiap harinya, maka kita perlu beribadah kepada Tuhan. Kita perlu senantiasa dekat akan Tuhan. Kita perlu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Nah, anak-anakku semuanya, saat ini kita akan belajar juga apa sih unsur-unsur dalam ibadah Kristen itu. Karena apa? Dalam ibadah yang kita lakukan, kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Sebagai contoh dalam kebaktian minggu, dalam ibadah di gereja ada nyanyian dan doa yang menyatakan kehadiran Tuhan, memohon hadirnya Roh Kudus. Dan dalam kebaktian itu juga kita merasa dekat dengan Tuhan. Misalnya saja ada nyanyian yang mengungkapkan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu semua adalah bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu sendiri memiliki unsur-unsur. Ada beberapa unsur di dalam ibadah. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah nyanyian. Yang ketiga adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Dan yang keempat adalah pengakuan iman. Anak-anakku, kita akan mencoba membahas, memperdalam lagi materi unsur-unsur ibadah ini satu demi satu. Yang pertama itu adalah doa. Doa itu merupakan ungkapan hati manusia dalam kata-kata. Bisa juga dalam bentuk nyanyian. Dan melalui doa, kita bisa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan doa ini itu merupakan nafas hidup orang percaya. Yang namanya nafas, itu kalau berhenti bernafas itu pasti akan mati. Demikian juga orang percaya. Jika berhenti berdoa, maka dia juga akan mati rohaninya. Mari senantiasa kita memiliki jam-jam doa dalam ibadah kita. Anak-anak, doa itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama itu adalah doa syukur. Doa syukur itu apa sih? Doa syukur itu ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Ketika kita menaikkan kata-kata sebagai ungkapan syukur kita karena Allah begitu baiknya dalam hidup kita, itulah doa syukur. Yang kedua adalah doa yang disebut doa epiklese. Ini adalah doa ketika kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Jadi doa ini itu sering kali dipanjatkan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta. Dan doa ini itu biasanya memohon supaya Roh Kudus menolong kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami firman Tuhan yang akan kita dengarkan.
Yang ketiga, jenis doa lagi di dalam ibadah itu adalah doa pengakuan dosa. Melalui doa ini, kita dapat menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dan pertolongannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Inilah doa pengakuan dosa. Yang keempat, jenis doa lain dalam ibadah itu adalah doa syafaat. Nah, di dalam doa syafaat ini, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan. Kita bisa mendoakan banyak hal di dalam doa syafaat. Bahkan kita bisa mendoakan bangsa kita, kota kita, dan juga teman-teman kita, orang lain, semuanya bisa kita doakan. Yang kelima, yang terakhir, itu adalah doa berkat. Di dalam doa berkat, kita dapat memohon berkat dari Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan menyertai dan selalu menolong kita. Biasanya doa berkat ini itu disampaikan Bapak atau Ibu Gembala, Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta di akhir ibadah, di akhir kebaktian. Sebelum setiap jemaat pulang ke rumah masing-masing. Nah, itu tadi unsur yang pertama. Unsur yang kedua di dalam ibadah itu adalah nyanyian. Anak-anak, nyanyian ini adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Mengapa? Sebab ibadah Kristen itu selalu dihiasi dengan nyanyian-nyanyian, dengan puji-pujian. Melalui nyanyian, orang Kristen dapat menyatakan banyak hal. Sebagai contoh, mereka bisa menaikkan pujian atau syukur kepada Tuhan. Juga bisa menyanyikan lagu-lagu penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dan dengan nyanyian, orang yang menyanyikannya dan mendengarkannya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan juga kepada alam ciptaannya. Unsur yang ketiga di dalam ibadah itu adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Anak-anakku semuanya, unsur ini dapat menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini, baik itu masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab itu menuliskan pengalaman mereka tentunya dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui bagaimana Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Dan kemudian, orang yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu mungkin pendeta, atau mereka yang mempelajari teologi, itu akan menolong kita melalui khotbah mereka, agar kita dapat melakukan firman Tuhan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman kita bisa bertumbuh, dan kehidupan kita bersama sesama orang Kristen, bersama dengan orang lain dan juga alam ciptaan, itu dapat berlangsung secara harmonis dan juga indah. Luar biasa ya. Oleh karena itu, kita harus sering mendengarkan khotbah, kita harus sering membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Anak-anakku, unsur yang selanjutnya itu adalah pengakuan iman. Unsur ini di dalam unsur ibadah itu biasanya terdapat dalam kebaktian umum. Ada 3 hal atau 3 jenis pengakuan iman orang Kristen di seluruh dunia. Yang pertama adalah pengakuan iman rasuli. Yang kedua pengakuan iman Athanasius, dan yang ketiga pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Dan yang paling terkenal tentu saja pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman ini itu adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan iman ini itu diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia di mana saja, dan biasanya dilakukan pada saat ibadah kebaktian minggu. Nah, anak-anak, itu semua unsur-unsur dalam ibadah. Dan tentunya setelah mempelajari hal ini, tentunya kita harus memiliki kerinduan setiap hari untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu banyak sekali manfaatnya bagi kita, baik untuk hidup ini di masa sekarang maupun hidup di masa yang akan datang. Oleh karena itu anak-anak, sebagai kesimpulan kita, mari
Dengan beribadah, kita bisa menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan, yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Dan yang kedua adalah, ibadah itu merupakan wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu, mari senantiasalah kita beribadah, bukan karena kita mau berbuat baik kepada Tuhan, tetapi karena Allah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kita beribadah karena apa? Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Karena Allah sudah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, ayo kita ibadah. Nah, sebelum Bapak tutup, kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk mensyukuri kebaikan-Mu kepada kami setiap hari. Berilah kami semangat untuk selalu beribadah kepada-Mu. Karena Tuhan juga selalu setia kepada kami, meskipun kadang-kadang kami berbuat tidak baik. Ajarlah kami beribadah dengan baik di rumah, sekolah, atau di gereja, agar kami semakin mengenal kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Amin. Nah, anak-anak, cukup sekian pelajaran dari Bapak hari ini. Tetap setia beribadah, jangan tinggalkan ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa, rajin-rajin cuci tangan, cuci kaki, dan kalau keluar jangan lupa senantiasa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.